Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duna Putri Nova dan rekan saya Ida Nuria Rahma akan mempresentasikan materi tentang harta dan jabatan dalam pandangan Islam. Definisi harta. Harta atau al-mal menurut Wahbah Zuhaili didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya, baik itu berupa zat maupun manfaat. Menurut Hanafiyah, al-mal adalah sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Pendapat mayoritas ulama, al-mal adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Dalam Al-Quran, bahwa harta adalah perluasan hidup. Pada Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46 dan surat An-Nisa ayat 14 dijelaskan bahwa kebutuhan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan. Maka kebutuhan manusia terhadap harta adalah kebutuhan yang mendasar. Manusia bukan pemilik mutlak terhadap harta. Kepemilikan manusia terhadap harta dibatasi oleh hak-hak Allah. Ini terlihat dari kewajiban manusia mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya. Cara-cara penggunaan harta dan harta perorangan. Harta perorangan boleh digunakan untuk umum, dengan syarat pemiliknya mendapat imbalan yang wajar. Masyarakat tidak boleh mengganggu atau melanggar kepentingan pribadi selama tidak merugikan orang lain dan masyarakat karena pemilikan manfaat hubungan serta dan hartanya. Maka pemilik boleh untuk memindahkan hak miliknya kepada orang lain, misalnya dengan cara menjualnya, menghibahkannya, dan sebagainya. Definisi jabatan. Menurut bahasa, jabatan artinya sesuatu yang dipegang, sesuatu tugas yang diemban. Semua orang yang punya tugas tertentu, kedudukan tertentu, atau terhormat dalam setiap lembaga atau institusi lazim disebut sebagai orang yang punya jabatan. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menggambarkan tentang jabatan, baik yang menunjukkan kebaikan seperti ayat-ayat tentang Nabi Yusuf maupun yang menunjukkan keburukan seperti ayat-ayat tentang Fir'aun, Qorun, dan sebagainya. Dalam surat Al-Haqqah, Allah SWT menyatakan bahwa pejabat yang tidak beriman itu di akhirat kelak akan mengatakan bahwa lepas sudah jabatannya yang sewaktu-waktu di dunia ia miliki. Hakikat harta dan jabatan. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan tersebut didapatkan bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi miliknya, tetapi juga buat kemaslahatan orang lain. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan dijalankan atau dipelihara dan dilaksanakan dengan benar. Sebab satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sikap terhadap harta dan jabatan. Disebabkan harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah SWT, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta, kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya, karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bahagian dari modal hidup. Namun, bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah. Oleh karena itu, kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Bagi yang mempunyai kompetensi atau keahlian dan mempunyai visi misi yang maslahat kelak dalam jabatannya, maka boleh meminta jabatan dengan ketentuan bahwa ia juga tidak boleh terlalu percaya akan keahliannya. Sebaliknya, jabatan atau menjaga amanah bagi yang tidak punya kompetensi atau keahlian oleh Allah disebut sebagai perilaku zalim dan bodoh. Sebagaimana firman Allah pada surat Yusuf ayat 54 dan 55 yang artinya ayat 54. Dan Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala Raja telah bercakap-cakap dengan dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercayai pada sisi kami. Dan ayat 55 yang artinya, berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah.
Sehubungan dengan itu, maka harta dan jabatan hendaklah digunakan bahkan didaya gunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Harta misalnya hendaklah digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.